Saya beresin uang, laci semua, matiin komputer, beres-beres, tas saya semua. Jadi kasir ini kan tinggi, semua barang kita kan di bawah. Laci beresin semua. Pas saya berdiri bang, itu ada orang, dia gini bang. Percis sama kayak yang di foto yang saya lihat itu bang, yang di depan kamar mandi hitam. Jadi dia orang, rambut, ini cowok bang, ini rambut, mata merah, hitam semua bang. Hitam semua bang, hitam dari semua hitam bang. Cuma mata yang merah. Tiba-tiba ada customer bang yang datang, perempuan. Dia milih-milih sendal, barang, akhirnya dia mau bayar nih bang. Pas mau bayar, pecahannya kan besar. Ditambah itu customer pertama. Pas saya mau ngambil kembalian di tas saya, bekas penjualan yang semalam. Pas saya balik lagi ke meja kasir, itu customernya udah nggak ada. Tapi barang yang dia beli ada di atas meja kasir. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal, dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber yang punya pengalaman horor ketika dia bekerja di toko sendal. Nah, kita sapa dulu aja, di sini udah ada Bang Afa. Bang Afa, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik bang. Baik ya Bang ya? Baik. Bang, ini pengalaman horor lo ini kejadiannya tahun berapa nih? Tahun 2014 sampai dengan 2015. Setahun? Setahun ya? Setahun. Ini tokonya di mana sih? Di Kota Bogor bang. Lo di situ ngalamin kejadian apa nih? Boleh ceritain sedikit? Kalau selama gue di toko itu kurang lebih selama setahun ini, banyak banget yang gue alamin, terutama tuh dari suara-suara, penampakan sosok wanita beberapa kali, sama sosok besar di area penjualan sama di area gudang lantai 2. Di gudangnya Di nih? gudangnya, paling banyak itu di gudang bang. Di gudang? Di gudang. Bahkan Bang Afa ini sempat ngasih dokumentasi ya? Ya betul bang. Dan nanti bakalan dikasih di tengah-tengah cerita lah. Nah, tapi yang gue pengen tanya adalah kenapa toko ini tuh bisa serem gitu? Kabar dari tetangga-tetangga sampai orang-orang yang udah sepuh di situ. Jadi toko ini tuh toko bangunan lama bang. Toko ini dibangun di tahun 2000-an bang. Di tahun 2000 awal, dan toko yang gue tempatin untuk retail toko ini belum pernah diisi sama siapapun. Jadi dari awal dibangun sampai toko ini ditempatin sama retail ini ya baru untuk pertama kali, dan kosong udah kurang lebih 7 sampai 8 tahun. Oh, sebelumnya sempat kosong 7 sampai 8 tahun. Itu yang nyebabin serem. Kayaknya seperti itu, Bang. Oke. Yang penasaran, simak videonya sampai habis. Tapi sebelum itu, buat kalian yang pengen jadi narasumber seperti Bang Afa ini, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam, itu ada di @lenteramalam.id. Dan jangan lupa juga untuk mampir ke Spotify kita. Itu ada di Lentera Malam Podcast Horror. Untuk semua linknya gue taruh di deskripsi. Oke, kalau gitu buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Bang Afa, tonton video sampai habis, dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri, kita mulai. Jadi awal cerita ini di tahun 2014 temen gue ngajak gue untuk kerja bareng nih bang di salah satu perusahaan retail. Nah berhubung di tahun itu gue belum bekerja, jadi tanpa pikir panjang gue mengiyakan ajakan temen gue tersebut. Nah singkat cerita kurang lebih selama seminggu temen gue ini ngajak gue untuk survei toko bang untuk dijadiin retail ini. Di daerah Bogor. Akhirnya dapat nih bang. Dari beberapa toko yang kita survei, akhirnya kita dapet. Kebesokan harinya, kita survei toko tersebut. Kita survei langsung bertiga. Jadi di toko ini tuh ada satu tim isinya 3 orang. Kepala toko, SPB, sama SPG. Dan kebetulan SPB-nya itu gua. Kita bertiga survei, datang ke toko itu. Dan toko ini tuh emang benar-benar bangunan tua bang. Bangunan tua. Terus di toko ini kurang lebih sekitar 7-8 toko berjejer panjang. Dan itu yang kosong hanya toko itu kebetulan. Kita masuk ke dalam toko itu, ya lagi-lagi suasana toko yang kosong pasti kotor, lembab, anyep. Nah, akhirnya kita masuk bertiga. Kita cek lantai 1 untuk area penjualan sampai kita cek ke lantai 2. Jadi di toko ini
Ada 4 lantai bang. Lantai pertama itu kita pakai untuk penjualan. Lantai kedua itu area gudang. Lantai ketiga itu kita kosongin, kita nggak pakai sama sekali. Dan di lantai 4 itu rooftop bang. Dan isinya tuh cuma ada toren air. Untuk aktivitas kita lah, air turun ke bawah. Nah, jadi singkat cerita kita survei biasa. Dan kita juga udah ngubungin ASPS kita, atasan kita. Ini mbak, rukonya bagus mbak, strategis. Karena kan deket pasar juga kan. Akhirnya di ACC. Nah, pas kita udah selesai survei, kepala toko gue nih, yang ngajak gue kerja ini, dia baru cerita pas kita lagi makan. Selesai survei toko itu. Dia cerita, kalau pertama kali kita datang ke situ, pas kita masih di depan, dia ngelihat sosok wanita bang. Lagi berdiri di depan kaca, lantai 2 toko tersebut. Jadi kayak ngeliatin kedatangan kita. Iya. Cuma kepala toko ini nggak langsung ngomong ke kita. Dia dia baru cerita pas kita udah selesai survei lokasi tersebut. Kurang lebih sekitar 3 hari persiapan, akhirnya kita grand opening. Grand opening nggak ada masalah apa-apa karena posisi juga toko rame. Kita juga dapat bantuan karyawan dari toko-toko lain untuk grand opening selama 3 hari. Dan kebesokan harinya selesai grand opening, itu langsung dimulai bang. Teror-teror yang menurut saya itu di luar nalar. Awal-awal nih teror ini dirasain sama temen gue yang SPG perempuan. Biasanya gue manggilnya si Neng. Jadi kalau di toko ini satu tim kita kerjanya tuh shift 1, shift 2 bang. Shift 1 itu dari jam 9 sampai jam 3 sore dan itu sendiri. Dan kalau shift 2 itu dari jam 2 sampai closing toko jam 10 dan itu berdua. Jadi shift 1 1, shift 2 2, kecuali weekend. Jumat, Sabtu, Minggu kita full bang. 3-3-nya masuk. Karena rame ya? Karena rame. Nah, si Neng ini selalu dapat shift 1 karena kan perempuan. Dia masuk toko, dia bebersih. Jadi sebelum kita buka toko, kita bebersih dulu, bebersih. Pas si Neng itu lagi bebersih, ngepel, beres-beresin semuanya. Dia dengar dari area fitting room belakang, di area penjualan, ada yang bilang misi. Nah, dia cek lah. Karena dia takut customer atau mau berbelanja, dia cek. Nggak ada siapa-siapa bang. Dia lanjut lagi beres-beres. Ada lagi bang, misi. Dia cek lagi nggak ada, akhirnya dia mutusin untuk ke depan. Karena dia takut. Di depan itu ada tukang parkir ya bang. Minta tolong temenin sama tukang parkir, maksudnya lihat-liatin. Dia lanjut beberes lagi. Sekarang bukannya misi bang, tapi dipanggil nama dia. Neng. Jadi dia nengok, dia cari sumbernya. Nggak ada siapa-siapa bang. Akhirnya dia ngontek kita di grup. Kita itu ada grup kan. Dia bilang ke kepala toko, teh di toko ada yang manggil-manggil. Lagi-lagi kepala toko, itu lu halu kali, lu kecapean atau gimana. Udah fokus aja kerja. Ya udah dia kerja. Akhirnya pas siang kita datang. Shift 2 datang, saya sama kepala toko. Yang datang duluan tuh saya. Saya datang. Kalau saya itu tugasnya lebih banyak bebersih, ngambil barang. Pokoknya untuk area gudang, berhubung saya laki, ngangkat-ngangkat, ngambil stok, itu saya bang. Saya langsung izin ke si Neng. Neng, gue ke atas ya, beresin lantai 2. Udah gue beresin lantai 2 ke atas. Itu pas gue lagi beres-beres, ngambil pelan, ngambil sapu, ada suara bang, pintu ketutup. Dar. Nah, posisi WC-nya ini ada di lantai 2. Dan WC ini selalu dipakai untuk customer kalau minta ke tempat toilet. Karena WC yang di bawah ini udah dibuat sebagai fitting room bang. Jadi kita WC hanya 1 di lantai 2. Nah WC-nya ini pintunya nggak pernah kita tutup. Selalu kita ganjil pakai pakai batu. Kenapa? Karena pintunya juga udah nggak terlalu bagus bang. Itu ketutup sendiri. Saya langsung cek. Batunya goyang bang. Maksudnya batunya geser. Saya taruh lagi. Batunya buat ganjil pintu. Saya fokus bersih-bersih lagi. Pintunya ketutup lagi bang. Dar. Nah, saya langsung samperin lagi, batunya kegeser lagi bang. Saya buka pintu, saya ganjil lagi pakai batu, saya fokus bebersih. Sekitar waktu 5 menit, ada suara dentuman bang, seperti ledakan. Dar! Pas saya nengok, ternyata galon yang ada di atas dispenser pecah 2 bang. Pecah 2, dan itu pecahannya rapih bang. Nggak pikir panjang, galonnya saya ambil, saya turun ke bawah. Sambil nunggu kepala toko ini datang. Ini galonnya nggak jatuh ya? Galonnya jatuh bang, tapi kepecah 2. Oh langsung. Oke. Itu tumpah kan air semuanya. Terus saya ambil ke bawah galonnya,
Sambil nungguin kepala toko datang, saya laporan. Kepala toko bilang, coba cek dispensernya, apa meledak atau enggak. Pas saya cek ke atas, dispensernya itu lagi-lagi kan ini posisinya kita habis closing toko. Kalau closing toko tuh lampu, listrik semuanya kita cabut, Bang. Dan itu dispensernya belum kecolok. Belum hidup. Dispensernya juga jatuh? Dispensernya enggak, hanya galonnya aja. Galonnya aja. Jadi terbelah dua, jatuh ke bawah, airnya bercucuran kemana-mana, Bang. Wah, aneh banget aja. Nah, saya bilang kepala toko kan, coba cek dulu. Udah saya cek, Mbak, ini nggak hidup, nggak panas, nggak konslet. Akhirnya, yaudah, kata kepala toko, fokus saya kerja. Lagi-lagi kan kepala toko bilang kayak gitu kan. Di situ saya naik lagi ke atas, bersih-bersih lagi, bersih-bersih seperti biasa. Nah, sekarang giliran kardus, Bang. Kardus. Jadi di toko ini, gudang ini, sendal semua ditaruh di kardus di bawah. Itu kardusnya ngegeser sendiri. Kenapa ngegeser sendiri? Karena saya dengar suaranya. Saya lagi ngepel, ada suaranya, Bang. Sret. Dan itu kardus itu kita bikin kayak saf gitu, Bang. Jadi kita untuk ngambil barang ada jalannya. Dan itu keluar dari safnya itu. Keluar dari barisannya. Di situ saya langsung turun. Saya nggak lanjutin bersih-bersihnya. Akhirnya udah sore, sekitar maghrib, si Neng juga udah pulang, tinggal kita berdua. Saya sama kepala toko. Maghrib, kita kalau ibadah di lantai 2, Bang. Sholat semua di lantai 2. Pertama yang sholat kepala toko. Kepala toko bilang ke saya, Bi, tolong ke bawah, fokus jagain bawah ya. Gue ibadah dulu ke atas. Ya udah. Dia sholat biasa, nggak ada gangguan apa-apa. Dia turun, akhirnya gantian saya. Saya naik ke atas, lepas kemeja biasa, saya ngambil wudhu. Saya lagi ngambil wudhu, lagi-lagi kan pintu nggak ditutup, Bang. Ngambil wudhu, ada yang manggil, Bang. Manggilnya lagi-lagi kalimatnya misi. 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 Saya stop ngambil wudhu, saya nengok, Bang. Jadi badan saya masih di kamar mandi tapi nengok keluar, palanya aja. Karena saya takut customer mau ke toilet. Saya nengok nggak ada siapa-siapa, Bang. Saya ambil wudhu lagi Bang, misi. Saya lanjutin wudhu, saya keluar. Karena udah selesai wudhu, saya keluar. Itu nggak ada siapa-siapa. Sebelum sholat saya ngecek dulu. Nggak ada siapa-siapa, Bang. Akhirnya saya sholat. Pas lagi sholat, jadi kiblatnya itu madep ke kaca depan toko, Bang, lurus. Pas saya lagi sholat, saya tuh ngerasa di belakang itu tuh kayak ada orang, Bang, yang lagi merhatiin saya. Pas rakaat pertama, pas saya lagi sujud, itu tuh ada kayak aktivitas orang jalan di belakang saya itu. Pas rakaat kedua, ada kayak yang niup kuping. Kayak gitu. Nah, saya di situ udah mulai goyah tuh, Bang. Jujur takut banget gitu kan. Karena di hari pertama itu setelah grand opening, itu udah aneh menurut saya. Pas mau selesai sholat, itu kayak ada orang yang jalan di belakang saya. Karena anginnya kerasa, Bang. Udah selesai sholat, saya lagi berdoa, ada suara dari bawah. Bi, kalau misalnya udah sholat, cepetan ke bawah. Lagi rame ini banyak customer. Karena kan posisinya cuma si Teteh di bawah, si kepala toko. Saya teriak, ya Mbak, sebentar. Nah yaudah, saya langsung bergegas, saya turun ke bawah. Pas saya turun ke bawah, si Teteh ini lagi di depan, Bang. Ngobrol sama tetangga sebelah, toko retail yang lain. Dan di bawah itu nggak ada customer sama sekali. Kosong, Bang. Akhirnya saya turun ke bawah, nyamperin si Teteh, saya tanya, Teh, hampura, saya ibadahnya lama. Ih, nggak apa-apa, nggak masalah orang lu ibadah. Katanya tadi Teteh manggil ya ke atas banyak customer. Nggak ada customer dari tadi. Ini kan maghrib besar, jadi kalau di Bogor itu kalau selesai maghrib dibilangnya maghrib besar, Bang. Nggak ada customer katanya gitu. Masa sih, Teh? Iya, gue dari tadi ngobrol nih sama si temennya tuh dari toko retail sebelah. Ya udah tuh. Tapi suaranya mirip Teteh banget. Emang suara Teteh? Oke. Akhirnya pas mau closing toko, kita kan closing jam 10, Bang. Setengah 10 beres-beres, prepare. Masukin wagon, nyapu, dan mati-matiin lampu. Saklar toko ini semua pusat ada di lantai 2. Lagi-lagi bagian saya. Saya ke atas, Bang. Saya ke atas, mati-matiin lampu. Jadi kalau closing toko ini semua listrik dicabut dan toko semua padam. Kecuali 2. Lampu kamar mandi lantai 2 sama lampu POP, Bang.
lampu POP itu logo Iya. retail tersebut yang ada di depan. Saya matiin semua, yang hidup hanya lampu WC kan kalau di lantai 2. Jadi walaupun gelap masih ada cahaya sedikit. Saya mau turun ke bawah ke tangga, itu langsung gelap gulita bang, mati. Nah saya tahu nih kalau udah gelap gini berarti lampu WC mati. Saya cek, saya hidupin lagi saklarnya, hidup bang. Saya mau turun lagi, gelap lagi bang, mati lagi. Saya samperin lagi ke WC, saya hidupin lagi saklarnya. Pas ketiga kalinya saya mau turun, duar, saya samperin, ternyata lampunya bolhamnya meledak, pecah. Dan di situ saya jujur bang, nggak mikir yang macem-macem. Kenapa? Karena, wah mungkin ini lampunya koslet. Iya. Akhirnya saya inisiatif turun ke bawah. Saya bilang ke teteh, sebentar ya. Saya ambil lampu di gudang lantai bawah. Karena lampu di atas pecah, saya mau langsung ganti. Karena saya nggak mau bang, kalau toko itu lampu kamar mandi mati. Akhirnya saya ambil lampu ke bawah, saya ke atas, saya ngambil tangga, saya betulin. Hidup nih bang. Pas hidup, saya mau turun ke bawah, mati lagi bang. Gelap lagi. Saya langsung turun ke bawah. Saya bilang, teh, lampu kamar mandi kayak koslet ya. Saya bilang gitu. Kan udah lu ganti. Besok aja deh. Karena saya udah nggak enak bang. Karena udah badan juga udah merinding. Ya udah kata saya, ya udah besok aja. Udah kita closing semuanya. Kita mau tutup rolling door. Si teteh ke parkiran motor. Nah dia nyamperin saya, lu gimana sih Bi? Itu kok lampu POP dimatiin? Padahal yang tadi saya bilang, 2 tuh nggak akan saya matiin, lampu WC sama POP. Tadi udah saya hidupin teh, nggak mungkin saya halu. Udah hidupin. Akhirnya yaudah teh, berdua ya masuk ke dalam. Karena saya udah takut. Yaudah berdua masuk ke dalam. Si teteh naik juga ke atas sama saya hidupin. Saya mastiin ke si teteh, teh nih ya saya hidupin. Saya naikin tuh bang. Teh, hidup ya teh. Jadi kan dari luar itu kelihatan kaca. Hidup ya teh. Ya udah iya. Turun ke bawah bang. Turun ke bawah, pas kita mau ke arah rolling door, itu lampunya mati bang, yang tadi kita hidupin. Sebelum keluar rolling door, kita diem berdua. Kata si teteh, mati lagi Bi. Udah teh, besok aja deh teh. Karena udah bener-bener takut bang. Yaudah besok aja. Closing toko bang, hari itu selesai. Dari awal kan lu udah ngerasa nih, ini ada yang nggak beres nih. Itu perasaan lu gimana? Maksudnya ini apa gue lanjut, apa gimana? Sebenarnya tuh dari awal survei sampai grand opening nggak ada rasa apa-apa bang. Karena saya kan nggak tahu menau. Maksudnya ya udah enjoy aja kerja. Apalagi baru pertama kerja bang, masih semangatnya. Pas hari pertama selesai grand opening, pas ngelihat gangguan kayak gitu, saya udah bilang ke si teteh, kepala toko, teh ini begini. Cuma si teteh lagi-lagi coba nyemangatin kita bang, para karyawannya. Dan si teteh ini di hari pertama nggak pernah ngerasain apa-apa selain kejadian lampu itu bang. Ditambah kan baru 3 hari 4 hari kerja, masa langsung udahan kan. Saya pikir begitu. Kebesokan harinya kebetulan saya yang masuk pagi, shift 1. Saya datang seperti biasa, beres-beres. Berhubung kemarin saya udah dapat kejadian yang nggak enak di lantai 2, saya rubah metodenya. Jadi sebenarnya nih kalau masuk toko, kita beresin atas dulu bang, sebelum rolling door dibuka. Sebelum penjualan dibuka. Habis itu kita beresin bawah, baru buka rolling door. Ini saya dalam hati bilang, nanti lantai 2 kalau udah ada shift 2 datang deh, saya beresin bawah dulu. Saya langsung buka rolling door, area penjualan, saya sambil bersih-bersih. Pas saya lagi bersih-bersih, tiba-tiba ada customer bang yang datang. Perempuan. Datang, saya layanin seperti biasa. Dia milih-milih sendal, barang. Akhirnya dia mau bayar nih bang. Mau bayar, ke area kasir, dia bawa barangnya. Pas mau bayar, pecahannya kan besar. Ditambah itu customer pertama. Saya juga belum rapiin uang kembalian atau uang penjualan bekas kemarin jualan. Pas saya mau ngambil kembalian di tas saya, bekas penjualan yang semalam. Pas saya balik lagi ke meja kasir, itu customernya udah nggak ada. Hah? Tapi barang yang dia beli ada di atas meja kasir. Akhirnya saya keluar langsung, saya cari customer. Saya pertama kali tuh nyari dia ke fitting room, takutnya dia nyobain baju, celana, jaket. Itu nggak ada. Terus saya keluar, saya tanya tukang parkir, Mang, tadi customer kemana ya? Nggak ada customer. Aduh. Nggak ada yang datang ke toko lu. Kalau ke Indomaret banyak, dia bilang kayak gitu. Karena kan sebelahnya juga toko retail lain gitu. Serius Mang, nggak ada. Ya udah, saya langsung cek
CCTV. Karena saya takut dia maling bang, ngambil langsung kabur gitu. Iya. Saya cek CCTV. Jadi CCTV ini ada di area depan toko, area dalam, sama area belakang. Di CCTV itu, di area dalam toko, itu dia ada bang. Dari dia di meja kasir, sampai dia keluar, itu dia ada. Tapi pas dari keluar toko, yang area CCTV luar, itu dia nggak ada bang, nggak ketangkep. Jadi di dalam nih dari meja kasir, dia keluar, mau ke arah luar, dia ketangkep bang CCTV. Dia jalan. Tapi pas dari dalam mau keluar, itu nggak ada bang CCTV-nya. Sampai saya reply berapa kali, itu nggak ada. Udah tuh, mulai panik. Karena saya cuma sendiri, nggak ada temen. Jadi udah saya fokus saya di tengah-tengah area toko. Saya nggak bersihin belakang, karena saya udah takut gitu kan. Pas Sip 2 datang, si Neng sama si Teteh, saya langsung laporan ke kepala toko. Mbak, tadi ada customer yang mau belanja, tapi orangnya nggak ada mbak. Masa sih? Mungkin dia duitnya nggak ada, atau enggak dia mau ke ATM dulu ngambil debit, ngambil uang katanya. Nah saya bilang, kan di sini ada debit mbak. Yaudah sekarang gini, barangnya ada nggak? Ini mbak barangnya. Yaudah jangan di display, taruh di meja kasir, takut dia balik lagi. Oke mbak, saya nggak display lagi bang. Udah kan? Pas udah siang, jam makan siang, jatah beli makan, apapun itu transfer uang penjualan itu saya bang. Di toko itu cuma ada Neng sama si Teteh. Akhirnya si Teteh nyuruh saya beli makan, saya keluar. Pas saya keluar, pas balik lagi ke toko, si Teteh sama si Neng ada di depan toko bang. Duduk aja di depan. Saya bilang, Teh, ini makanannya. Yaudah iya, saya masuk ke dalam bang. Udah masuk biasa aja, naruh jaket, naruh helm. Saya taruh makanan, saya ambil piring semuanya buat makan. Biasanya kita makan di dekat area fitting room, di belakang dekat gudang. Si Teteh sama si Neng masih di depan bang. Sampai saya panggil, Teh, ayo Teh sini makan. Kata saya gitu. Si Teteh manggil, lu sini dulu dah. Ya udah saya keluar. Kenapa Teh? Enggak, tadi pas gua di dalam masih Neng. Jadi di belakang itu kayak ada orang yang naik ke area lantai 2 lewat tangga bang. Dari fitting room dia naik ke atas. Pas dicek sama mereka, di atas nggak ada siapa-siapa. Cek CCTV juga nggak ada siapa-siapa. Akhirnya dia mutusin untuk di depan sampai saya datang. Ini disaksiin sama dua orang. Ya? Nah, di situ saya baru bilang sama si Teteh, tuh kan Teh, akhirnya Teteh ngerasain. Karena posisinya dari grand opening sampai hari pertama tuh cuma saya sama SPG. Si Teteh tuh nggak ngerasain apa-apa, nggak ngalamin hal apa-apa. Akhirnya dia nggak banyak ngomong, yaudah masuk. Pas closing, kan saya pulang sore. Pas closing, si Teteh ini cerita kebesokan harinya sama saya. Jadi di atas itu pas saya nggak ada yang berani ke atas. Nggak ada yang berani matiin lampu dan lain-lain. Karena pas setelah maghrib, di area fitting room itu ada yang manggil nama si Neng. Jadi pas maghrib itu, si Neng lagi di depan, di area tenda. Si Teteh lagi di meja kasir, di depan komputer. Ada yang manggil nama si Neng dari area belakang. Dekat fitting room dan gudang itu bang. Dan si Teteh langsung keluar. Sampai closing toko. Yang gue penasaran adalah, lo kan ngelihat yang customer yang hilang itu ya. Itu sosoknya kayak gimana, maksudnya mukanya kayak gimana? Sosoknya manusia seperti biasa bang. Mukanya juga nggak. Pokoknya semua normal. Berpakaian normal. Saya juga masih ngelihat dia napak. Karena dia beli sendal. Dia napak bang. Ibu-ibu atau masih muda kah? Sekitar umur 30-an bang. Nggak tua, nggak muda. Perempuan. Rambut panjang, pakai baju krem. Bajunya biasa bang. Baju krem. Kayak gitu bang. Dan itu nggak ada barang yang hilang? Nggak ada barang yang hilang bang. Nah, kebesokan harinya, jadi di toko ini semua laporan dikirim ke grup. Kebersihan toko, displayan toko, terus ada barang baru harus di-display, itu semua kita laporan ke atasan pakai foto. Karena orang kantor itu datang ke toko kita paling sebulan 2-3 kali bang. Kepala toko nyuruh saya untuk, Bi, tolong foto area gudang. Karena kebersihan sama area toilet harus dijaga. Karena customer lalu lalang ke atas untuk kalau dia minta izin ke WC. Oke mbak, udah saya foto biasa bang. Foto. Kirim ke grup, udah nggak ada masalah. Sekitar 1 jam, atasan kirim balik. Follow up ke kepala toko.
intinya begini bang, coba lu cek foto yang ini. Awalnya kan ini teteh, jadi si atasan ngirim ke si kepala toko. Akhirnya dia langsung manggil kita bang, ngasih tahu foto yang tadi saya foto. Coba lu lihat dah. Pas saya lihat, ternyata di foto itu ada sosok perempuan lagi turun dari lantai 3 ke lantai 2 area gudang di tangga, megang kepala bang. Dan itu fotonya nampak banget bang. Tadi sih gue emang ngeliat sekilas ya fotonya yang dikasih sama Bang Afa. Tapi itu ternyata megang kepala dia. Megang kepala bang, dan kepalanya itu madep ke arah kita. Nanti gue lihat lagi, penasaran. Di situ kita panik bang, panik takut, ya kan? Ini kenapa teh? Gak tahu nih. Gue dapet dari atasan, gue juga baru ngeh. Tadi mah nggak ada ya bi? Iya mbak, tadi nggak ada. Orang kita ngirim bang. Tadi mah nggak ada. Akhirnya foto itu jujur bang langsung kita hapus. Tapi masih ada di grup. Untuk di galeri HP kita langsung kita hapus. Karena kita takut, ya kan? Dah. Apa kata si atasan? Rame bang, bahkan bukan atasan bang. Semua toko tahu bang. Karena kan di grup masuk gitu. Iya iya. Apa katanya? Campur aduk bang. Jadi mereka bilang gila lu, wah udah nggak bisa, udah rame pokoknya di grup itu. Karena mungkin baru pertama kali. Berarti mereka percaya kalau itu bukan sosok manusia ya yang dipoto ya? Percaya bang. Oke. Dah, selesai itu saya kebagian lagi ngambil stok barang bang. Jadi penjualan di bawah ada barang yang kosong. Saya balik ke atas ke lantai 2 dengan rasa sedikit takut bang. Karena di toko ini anehnya nih bang ya, parahnya itu di pagi sama siang hari bang. Itu parahnya bang. Kan notabene kalau misalnya yang serem-serem gitu di malam hari, ini pagi sama siang bang. Paling sering tuh kalau kita lagi buka toko, pagi-pagi ada aja gangguannya bang. Yaudah, saya stok barang, dapat catatan dari si kepala toko buat nyetok barang ke atas, saya stok barang. Pas saya lagi stok barang, kardus yang sendalnya belum kita unboxing, belum kita buka, itu jatuh sendiri bang. Kardus sendal itu gede bang. Gede. Jatuh sendiri. Dar. Satu. Saya nengok ke belakang aja. Itu saya udah takut. Karena posisi toko ini ventilasinya tuh sedikit bang. Semua ketutup gitu kan. Terus saya lagi stok lagi sambil buru-buru. Kardus lagi-lagi kegeser bang. Seret. Makin buru-buru nih bang. Terakhir yang saya nggak kuat, pas kain pel, sapu, semua jatuh bang. Jadi digantung pakai paku. Itu jatuh semua bang. Barengan. Saya ambil kardus yang saya stok, saya turun ke bawah. Terus si Tete, gara-gara saya buru-buru, si Tete ngomong, kenapa Bi? Mbak, coba cek CCTV aja mbak. Pada jatuh-jatuhan mbak semuanya. Kepala toko cek CCTV. Aduh, dia cuma bilang gitu bang. Karena kan fokus kita semua, kegiatan apapun berhubung toko ini ada fasilitas CCTV, kita pakai CCTV. Iya. Dan CCTV ini kita pakai untuk laporan ke atas bang. Kalau ada hal-hal yang kayak gini bang. Ya udah teh, nanti aja ke atasnya lagi. Ya udah yang ada aja dulu. Kita display di bawah bang. Pas kita display di bawah, udah selesai, air nggak ngucur ke bawah bang. Pas sore. Jadi di bawah itu ada keran bang di depan toko, itu nggak ngucur. Si Teteh juga coba cek ke atas, di WC air ngucur nggak? Saya cek bang ke atas, air nggak ngucur. Saya laporan ke bawah, teh emang air nggak ngucur. Lu coba cek ke lantai 4, takutnya ada yang kesumbat dari toren. Aduh teh, lantai 2 aja saya nggak berani, gimana ke lantai 4? Coba aja dulu, kata dia gitu. Mau nggak mau bang, suka nggak suka. Dari pertama kali saya datang ke toko itu, saya nggak pernah ke lantai 3, apalagi ke lantai 4 bang. Saya naik ke atas, megang kunci. Kuncinya itu banyak bang, banyak. Pas udah sampai lantai 2, ke lantai 3, ini udaranya lebih pengap, kayak nggak ada oksigen bang. Debu di mana-mana. Pas ke lantai 4 ada tangga sedikit buat ke rooftopnya, saya buka bang. Itu kunci nggak nemu. Udah cobain satu-satu bang. Per 5 menit, 10 menit. Akhirnya nemu satu kunci yang kecil. Saya kebuka. Pas saya buka pintunya, ini kan rooftop bang. Nggak ada udara segar sama sekali bang. Masih pengap bang. Sama kayak di lantai 3. Ya udah, saya ke atas. Jadi torennya ini di tangga, masih naik tangga besi lagi bang ke atas. Di atas. Saya naik ke atas bang. Saya buka nih buletan toren. Pas saya buka buletan toren, saya baru ngecek gini. Saya ngelihat kepala orang lagi begini bang. Itu ada mata, mulut, rambut ngambang.
Saya langsung lempar, tutup torennya, saya turun ke bawah, itu sampai saya jatuh bang dari tangga, saking takutnya. Jadi kayak pelampung air toren, bulat, itu kepala orang bang, perempuan lagi kayak begini bang. Jelas tuh ya. Jelas bang. Itu kalau dibilang mau nangis bang sambil turun ke bawah. Saya langsung turun ke bawah, turun sampai bawah. Saya bilang, teh, di atas saya ceritain semuanya. Ada kepala teh yang bener loh ini. Terus kata si Neng, ya terus gimana? Enggak teh, ini masalahnya kasusnya. Di atas itu belum ditutup bang, pintunya. Karena saya saking buru-burunya. Akhirnya saya minta tolong sama tukang parkir. Minta temenin ke atas. Saya samperin tukang parkir dan tukang parkirnya nggak mau nemenin bang. Karena mungkin dia orang lama di situ, dia tahu penyakit. Sampai saya bilang, bang tolong bang temenin. Sampai saya bohong nih bang, saya bilang, nih gue disuruh nih sama si Teteh buat transfer duit, tolong bang ke atas bang, tutupin pagar, tutupin pintu. Dia nggak mau bang. Sekarang gini deh, berdua. Kalau berdua gue mau, oh yaudah bang, ayo berdua. Berdua bang gue ke atas. Berdua, gue duluan di atas, di depan. Karena dia, lu duluan Bi. Udah gue duluan. Pas gue sampai lantai 3, gue mau tutup lagi-lagi tuh kuncinya yang udah saya apalin yang kecil. Susah bang, nutup gemboknya. Apa gara-gara itu udah jarang dibuka atau gimana? Buka, akhirnya bisa ketutup. Pas saya nengok, tukang parkirnya udah nggak ada di bawah bang. Saya langsung lari ke bawah. Saya tanya, lu ngapain bang? Enggak, tadi pas gue lagi naik ke atas, gue ada yang narik dari bawah. Gue langsung turun ke bawah. Kata dia begitu bang. Gak beres. Tapi toren ini sempet lu tutup gak? Toren enggak tutup bang. Gak lu tutup? Gak tutup. Sampai gue keluar di toko itu, gue nggak tahu itu cerita di atas gimana. Karena gue udah nggak mau lagi naik ke atas bang. Karena itu bener-bener kepala ngambang bang. Dia gini bang. Itu maksud gue, kenapa nggak cek apa? Takutnya kan kepala beneran. Enggak. Saya udah ya? kaget bang. Buat turun aja sampai kejeledak bang. Torennya ada gambar penguin ya? Nah betul bang. Tapi bukan oranye, tapi biru. Biru bang. Kali ini cerita dari si SPG nih bang. Si SPG ini posisinya siang bang, tengah hari bolong bang. Si Neng nih ya? Si Neng bang. Dia lagi ngelayanin customer, selesai ngelayanin, ngasirin, dia customernya bayar, dia duduk di kasir. Berhubung dia masih sendiri, udah fokus di kasir aja. Ada customer datang baru dia layanin. Pas dia lagi di kasir, ada suara orang misi bang. Lagi-lagi misi. Tapi bedanya sekarang dia nggak gubris bang. Dia nggak gubris, lagi-lagi misi. Dia nggak gubris, dia baru gubris ketika ada suara orang turun dari lantai 2 ke bawah bang. Turun, dek. Nah lagi-lagi kita itu kalau di toko retail takut yang namanya kemalingan bang. Karena semua ditanggung sama kita. Mau nggak mau, berani nggak berani, dia cek ke belakang bang. Dia cek ke area tangga, nengok nggak ada siapa-siapa, dia cek ke fitting room. Baru dia mau nengok ke fitting room, ada cewek berdiri, megang rambut, lagi ngaca di fitting room bang. Langsung kejar bang. Bikin satu deretan ruko keluar semua bang. Karena dia lari, kejar, nangis sampai di depan dikerbutin. Kenapa? Itu tengah hari bolong bang. Pas saya tanya, cewek berdiri pakai baju putih. Rambut dia lagi giniin rambut aja. Tapi sempat ngecek lagi gak? Enggak. Sampai saya sama si kepala toko datang. Pas saya datang sama kepala toko, kita ngecek, nggak ada bang, nggak ada apa-apa. 3 hari bang nggak masuk bang. Abis kejadian itu? Iya, sakit enggak, cuma dia takut. Iya. Trauma sih, iya sih. Ngeri lah, maksudnya tuh dia pasti berpikir orang dari mana datangnya kan. Kalau dari depan kan kelihatan sama dia. Saking banyaknya kejadian aneh, akhirnya saya nanya nih ke tukang parkir. Karena saya temen rokok, temen ngopi. Bang, ini toko gini amat ya bang? Saya baru ngomong gini amat, dia langsung ngomong, udah biasa. Coba lu tanya sama yang lain. Maksudnya sama tetangga ruko itu. Mana ada yang berani dia ke atas, lu aja. Emang kenapa bang? Dia bilang, nih toko lu ini dari awal dibangun, baru lu yang nempatin. Terus kalau toko lain mah ada yang udah nyewa setahun, 6 bulan. Nah toko ini nih baru lu yang nempatin. Ditambah, lu kemarin main grand opening aja, selamatannya nggak ada. Dia ngomong begitu bang.
Udah saya langsung masuk. Oh jangan-jangan misi-misi itu ya kita nggak permisi, kita nggak kulunuan bang. Disindir. Disindir Iya. mungkin bang. Ya udah saya sampein ke si Teteh. Teh tadi habis ngobrol tukang parkir, saya ceritain tuh ini toko kosong teh. Kita juga kemarin nggak ada selamatan dan lain-lain. Si Teteh langsung inisiatif. Yaudah gini aja. Nanti kita bikin selamatan kecil-kecilan. Kita aja ajak tetangga, tukang parkir atau enggak si Abah. Pokoknya orang sekitar dah bang. 2 hari kemudian kita selamatan bang, ngaji biasa ngaji selamatan. Pas udah mau closing toko, itu closing toko kita cepetin bang jam 8. Sisanya kita buat ngaji. Dah. Nah pas udah selesai ngaji, makin parah bang. Makin parahnya tuh di atas ini lebih ekstrim di area gudang nih bang. Kita beres-beres stok barang berdua karena stoknya banyak. Barang dari kantor baru datang semuanya. Saya minta tolong sama si Neng. Neng, ke atas stok barang. Dia bilang, tuh mesti Teteh aja. Nggak sopan lu, karena kan kepala toko. Iya. Yaudah, tapi jangan lama-lama. Yaudah, saya ke atas bang, saya ke atas stok barang. Pas lagi stok barang, berhubung ini gudang ini belum dibersihin dari pagi. Neng, lu stok barang, nyatet aja ntar yang panggul gua ke bawah. Gua sambil beresin ya. Yaudah sono. Saya ke WC bang. Keran saya hidupin, saya ngambil pelan, semuanya. Si Neng dari gudang teriak ke saya. Lu kalau kerja jangan berisik ngapa? Ngegerutu mulu. Nah saya diem tuh bang. Ini bocah ngomong apaan sih? Udah tuh saya sambil ngebersihin pelan, dia ngomong lagi bang. Lu kalau kerja jangan berisik, ngegerutu mulu. Terus saya keluar, lu ngapa sih? Lu kalau kerja jangan berisik, udah kerja aja. Saya nggak ambil pusing tuh bang. Saya ambil pelan, saya bersih-bersih. Dia udah selesai stok barang. Saya panggul ke bawah barangnya. Pas di bawah, saya bilang begini ke dia. Lu ngapa sih? Lu kalau kerja ngapain ngegerutu? Ngomong. Nih toko kotor banget. Nih yang si Neng denger. Makanya kalau kerja yang bener. Terus kalau datang ke tempat orang permisi. Jangan sampai ini toko kotor. Terus saya bilang ke si Neng pelan-pelan. Kamu nggak ngomong gitu. Gua nggak ngomong begitu. Gua kira gua di kamar mandi lu keberisikan sama suara keran. Karena emang keran saya hidupin bang. Terus yang ngomong siapa? Mana gua tahu. Cuma saya sama si Neng tuh langsung notice. Karena emang udah nggak beres. Ya udah. Terus si Neng pulang sore kayak biasa asar. Si Teteh mandi. Kalau sore itu kita emang suka mandi bang, bersih-bersih buat jaga malamnya gitu. Si Teteh mandi. Si Teteh langsung turun ke bawah, dia ngomong gini. Ya udah tuh lu gantian kalau lu mau buang air kecil. Enggak teh, saya nggak mau buang air kecil. Nah, selama si Teteh mandi di atas, si Teteh cerita katanya ada yang ketok-ketok kamar mandi. Terus si Teteh ngomong, sebentar, Teh cepetan, gue mau kencing. Itu suara saya, kata si Teteh. Ya udah sebentar, dikit lagi selesai. Dia selesai mandi, dia turun, makanya dia ngomong begitu ke saya. Sedangkan saya nggak ke atas. Lagi-lagi saya cuma nimpalin, tuh kan Teh. Karena dari awal kan kita udah bilang ke dia. Dan dia tuh sedikit nggak percaya. Ya udah. Di situ udah. Sampai closing toko nggak ada masalah. Cuma kebesokan harinya, saya ke bagian sip 1, pulang sore, si Neng sama si Teteh yang closing kan. Pas mau closing toko nih bang, mau nutup rolling door. Jadi kalau kita dari luar kan pasti madep ke arah kasir. Si Neng bagian nutup rolling door, si Neng ngeliat sosok hitam besar bang di area kasir. Lagi-lagi bang, ngejerit bang. Si Teteh langsung nyamperin dari parkiran motor, langsung nyamperin. Sampai tukang parkir nyamperin. Guring-guringan bang di bawah sambil nangis. Pas ditanya, dikasih minum, dia katanya ngeliat sosok besar banget bang di area toko itu. Ya udah, langsung tutup rolling door. Besokannya dia nggak masuk lagi bang. Cuma bedanya nggak 3 hari, cuma sehari. Jadi saya ngefull nih bang dari pagi sampai malam. Saya ngefull. Nah sekarang giliran si Teteh yang bener-bener ngerasain hal-hal yang aneh. Si Teteh jualan. Pas dia lagi jualan, ada yang manggil. Nama si Neng. Nah si Teteh itu notice. Lah kan dianya udah pulang. Dan yang manggil itu cewek bang. Bukan cowok. Kalau cowok mungkin saya.
Dia diem tuh. Manggil lagi 2 kali. Dia langsung nyamperin saya ke area depan. Saya jaga di tenda. Bi, ada yang manggil di dalam. Udah teh, di depan teh. Jangan nyari perkara. Saya bilang begitu kan. Ada customer yang beli bang. Saya ngelayanin bang. Ngelayanin. PR-nya, barangnya, size-nya, ukurannya nggak ada di bawah bang. Berhubung saya lagi ngelayanin si teteh di meja kasir, saya bilang, teh, barang ini ada nggak di atas? Ada, mau nggak mau antara kita ada yang ngambil. Berhubung saya lagi ngelayanin, si teteh nih bang naik ke atas. Dia naik ke atas, ngambil barang, nyari. Nah, si teteh ngomong, lu ngapain naik ke atas lagi? Kata si teteh begitu. Udah gua aja yang ngambil. Saya nggak ngejawab, kata si teteh. Tetap fokus nyari barang. Terus si teteh udah dapat barang, nih ngambil kardusnya, turun ke bawah. Nih udah sama gua, dia turun ke bawah. Pas turun ke bawah, saya lagi sama customer bang di bawah. Berhubung itu customer ada 4-5 orang, yang jaga cuma berdua, si teteh belum ngomong. Pas customer udah selesai beli semua, dia langsung narik saya, dia ngomong begitu bang. Berarti ngelihat jelas tuh ya? Ada saya di atas. Makanya dia marah-marah, karena kan posisinya di bawah itu rame. Iya. Saya nggak perlu ke atas. Iya. Pas kita mau closing toko, saya mau matiin lampu ke atas. Saya bilang, teh, saya nggak berbersih, saya cuma matiin saklar. Ya udah iya, saya matiin bang saklar semua. Cepet bang, nggak pakai lama, cepet ke atas. Pas mau closing toko, itu lampu bang, kayak kejadian awal, lampu POP-nya mati. Udah nggak banyak ngomong, saya cuma lihat-lihatan. Udah teh, besok aja teh. Enggak, saya nggak berani ke atas lagi. Ya udah. Besokan harinya lagi-lagi nih bang, kantor minta foto. Sekarang foto area WC, kebersihannya gimana? Kita foto bang, seperti biasa foto, 4-5 foto, kirim ke grup. Nah ini nggak sampai 5 menit, ditelepon sekarang bang sama atasan. Coba cek lagi fotonya. Pas dicek sama kita langsung. Itu di depan WC bang, ketangkep di top foto itu ada sosok hitam berdiri bang, berdiri aja dia bang. Gak banyak ngomong sih sama si teteh, cuma lihat-lihatan. Berhubung lagi jaga berdua, ini apaan lagi teh? Itu siang bang, malamnya disuruh foto lagi gara-gara ada barang datang sebelum maghrib. Kita taruh di bawah untuk display, foto lagi bang. Cuma bedanya sekarang foto berdua ke atas, karena saya nggak berani. Di bawah itu cuma fokus ke tukang parkir. Saya bilang, Mang, kalau ada customer teriak, gue denger. Saya ke atas sama si teteh, foto bang seperti biasa, normal, nggak ada apa-apa. Sebelum dikirim kita udah cek bang, karena udah 2 kali nih begini. Ada di dalam foto itu sosok wanita yang lagi duduk di dekat kardus-kardus sendal itu, arah ke area kaca ngebelakangin kita. Udah 3 foto nih. Udah 3 foto bang, tanpa disengaja, tanpa kita nyari-nyari. Kita langsung respon ke atasan. Mbak, hampura mbak, ini toko begini mbak. Ya mungkin dia nutupin atau gimana. Lagi-lagi dia ngasihnya motivasi bang, ngasih semangat. Udah fokus aja kerja. Jujur yang paling ngedown di sini itu si Neng. Karena pertama perempuan, masih muda juga bang. Terus ya udah, dia yang paling sering ngelihat sosok. Nompok langsung dia tuh. Ya udah, saya bilang sama si teteh, teh ini gimana jadinya ya? Saya bilang gitu. Ya gimana? Kata dia gitu. Gangguan-gangguan itu beberapa hari, berapa minggu kemudian itu hanya suara-suara bang. Masih suara manggil, misi, suara jatuh. Yang paling ngeselin nih bang, saya bilangnya ngeselin. Barang kita di area gudang itu diacak-acak bang. Diacak-acaknya tuh, kita display barang itu sesuai artikel bang. Ini sendal-sendal, sepatu-sepatu. Itu diacak-acak bang. Dirubah-rubah bang. Sampai segitunya? Mending kalau rapi, berantakan bang. Iya. Berantakan, kita fokus kan CCTV. Ya emang itu nyata. Tapi kardusnya nggak sampai kebuka ya? Nggak sampai kebuka bang. Nah, udah kayak gitu, udah selesai. Pas lagi menjelang maghrib, jam 5, jam 4, jam 5. Si Neng ini di bawah sama si teteh dengar suara orang ngelangkah ke atas bang. Duk. Kita langsung, aduh apaan tuh, kata si teteh sama si Neng. Saya di depan area tenda. Bi. Nah saya kalau udah dipanggil gitu langsung masuk ke dalam bang. Dia nggak ngomong apa-apa bang.
Terus denger lagi bang, duk 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 di area atas. Teh ke depan aja teh. Ke depan, pas udah ke depan, di gudang dekat fitting room, sekelebat orang lewat bang. Sekelebat orang lewat ke arah kasir itu bang, masuk ke area kasir. Saya, si Teteh yang ngelihat ngeh, si Neng nggak ngelihat, saya ngeh, itu bukan orang. Karena kita tuh di dalam toko itu bertiga, customer juga lagi nggak ada. Saya tetap fokus di luar, nggak mau masuk dulu ke dalam. Pas customer datang, baru kita masuk ke dalam bang. Kita masuk ke dalam, kita layanin seperti biasa. Kita mau closing toko, customer udah beli, kita udah ngelayanin dia. Kita mau closing toko, kayak suara geraman dari area belakang gudang bang. Area belakang gudang, kayak gitu bang. Dibarengin sama POP harga bang. Harga tuh kalau buat orang jualan itu jatuh bang. Trek, kan itu besi. Trek. Saya samperin bang. Saya tengok sosok hitam, tapi nggak gede bang. Kayak nembus gitu bang ke tembok. Kayak dibarengin sama barang jatuh, dia nembus ke tembok bang. Karena barangnya itu kayak kardus, pokoknya gudang, abang tahu gudang lah. Iya. Apa yang dia lewatin gerak bang. Yang jatuh hanya tempelan harga itu. Itu gerak bang. Dan kemungkinan itu sosok yang dipoto itu ya? Kayaknya bang. Yang hitam itu ya? Nah, karena itu bener-bener nyata, nembus dan itu gerakin barang. Dan di situ pas saya laporan, si Tete udah semua udah tahu, udah percaya. Besokan harinya, kebetulan si Tete nggak masuk, cuma saya sama si Neng. Kejadian awalnya ini pas si Neng lagi beresin sendal di area depan, tenda, beresin sendal area depan. Saya lagi di dalam rapin displayan. Pas di dalam itu, di tempat garmen ini bang, jadi ada tempat namanya wagon. Wagon itu bawahnya ada ruang penyimpanan lagi. Dan itu besi bang, besi kopong. Dar, kayak ditepok bang, entah pakai tangan, entah pakai apa, itu suara kenceng banget bang. Dar, saya nengok, apaan ya? Saya langsung buka, karena posisinya deket sama saya buka, itu kosong bang. Itu kosong. Beresin lagi, belalai jatuh bang. Jadi sendal ini dipajang itu namanya belalai bang. Belalai jatuh. Nengok lagi, ini si Neng masih di depan. Saya ambil sendalnya tapi saya nggak display bang. Saya taruh di kasir. Saya rapin lagi, saya lagi lap-lap sendal. Jatuh lagi bang sebelah kiri, dekat pintu masuk. Saya liatin lagi bang. Saya ambil lagi barangnya. Saya nggak manggil Neng aja pokoknya. Si Neng bilang, aduh, gue mau ke toilet, temenin. Ya udah, saya temenin tuh bang, mau nggak mau. Padahal walaupun di toko cuma berdua, saya temenin ke atas. Si Neng lagi di dalam. Si tukang parkir teriak dari luar bang. Customer, woi, teriak gitu. Saya turun langsung ke bawah. Bener ada customer, udah saya layanin bang. Saya layanin, sampai selesai customer itu milih-milih kan lama bang, 30 menit mah ada. Nggak turun-turun si Neng. Saya pikir tuh dia sambil sholat, karena emang udah mau masuk zuhur, nggak turun-turun bang. Sampai 1 jam saya ngeliatin CCTV, jadi tuh di toko itu ada TV, itu CCTV ke atas ada. Saya liatin, dia nggak ada bang di gudang. Saya inisiatif bang, ke atas, ke kamar mandi. Pas saya naik ke atas ke kamar mandi, udah bang lagi tiduran aja begitu bang, pingsan. Di dalam kamar mandi? Di dalam kamar mandi. Pintu kebuka, nggak ketutup. Saya bangunin bang. Saya bangunin itu susah bang, sampai saya cepet-cepetin air, akhirnya dia bangun cuma nangis. Saya bawa turun ke bawah, saya nggak taruh di meja kasir, saya taruh di depan. Terus rame juga kan, di depan toko itu jadi rame bang. Tetangga sebelah, saya tanya, kenapa? Jadi pas dia keluar dari kamar mandi, ada sosok cewek yang lagi ngeliatin dia gitu bang, senyum. Cuma bedanya dia cerita mukanya pucet, terus bajunya lusuh, jadi warna putih kecoklat-coklatan. Di situ udah dia lupa. Ya udah Neng, lu kalau misalnya mau pulang deh. Cuma gua nggak bisa nganterin. Waktu itu dia bawa motor juga. Waktu itu tuh nggak yang namanya Gojek Grab belum serame kayak sekarang bang. Terus gimana? Akhirnya dijemput sama kakaknya bang. Saya jaga toko sendiri dari jam 1 siang sampai closing toko.
Walaupun udah laporan sama si Teteh. Posisinya ini si Teteh ini lagi meeting ke kantor. Ya udah, saya bukan takut kewalahan ngelayanin customer enggak bang, cuma saya takut hal yang lain. Iya. Sampai saya minta tolong sama tukang parkir, temenin ya, ntar duit rokok gampang. Saking takutnya bang, ngelayanin customer, bulak-balik ke atas bang dengan rasa takut ngambil barang. Ini yang bikin zongnya pas mau closing toko bang. Closing toko, saya tutup rolling door dulu. Karena kalau jaga sendiri, kita ke atas nggak tutup rolling door itu bahaya bang. Tutup rolling door dulu sedikit, walaupun nggak rapet, saya ke atas bang, beresin atas, matiin lampu semuanya. Itu di atas itu hening bang. Toko ini kan di pinggir jalan, itu nggak ada suara motor, nggak ada apa bang, hening banget. Ya udah, saya beresin cepet-cepet, matiin semua, pelan semua ditaruh, walaupun saya nggak ngepel. Pas saya turun ke bawah, ada suara geraman, baru sampai tangga. Kata dia gitu. Saya diem tuh bang, saya lanjut lagi, turun, dia makin kenceng bang. Pas saya turun mau udah sampai bawah, itu ada orang yang lari dari fitting room ke area kasir. Dan di situ saya inisiatif langsung lari bang. Kenapa? Karena posisi saya sendiri itu takut orang. Karena posisinya nampak bang orang. Itu bener-bener cowok bang, orang. Saya langsung lari, di kasir nggak ada siapa-siapa. Dan di area penjualan sepanjang itu sampai rolling door itu kosong bang. Saya langsung cek CCTV, cek nggak ada siapa-siapa bang. Saya beresin uang, laci semua, matiin komputer, beres-beres, tas saya semua. Jadi kasir ini kan tinggi, semua barang kita kan di bawah. Laci beresin semua. Pas saya berdiri bang, itu ada orang, dia gini bang. Fuck. Percis sama kayak yang di foto yang saya lihat itu bang, yang di depan kamar mandi hitam. Jadi dia orang, rambut, ini cowok bang, ini rambut, mata merah, hitam semua bang, kayak pakai arang gitu mukanya. Terus dia kayak pakai daster bang sampai bawah, hitam semua bang, hitam dari semua hitam bang, cuma mata yang merah. Wah gila, ditampakin langsung ya. Itu ngambil tas, lari bang. Be sempet ngelewatin orang ya dong? Lewat, jadi dia ini kayak lagi beli bayar ke kasir bang, di depan saya, cuma kepala sama meja aja. Itu semua hitam bang, rambut gondrong, acak-acakan, mata merah, hitam, muka hitam. Terus kayak pakai daster ke bawah itu hitam semua. Saya puter meja kasir langsung lari, buka rolling door. Kunci motor aja belum ke bawah bang, di dalam. Pas lu muterin itu dia masih ada bang, masih madep ke kasir itu, ke area tangga. Kunci motor belum keambil bang. Pas saya nyamperin tukang parkir, saya cerita, itu mah bener mau nangis bang, saking takutnya. Iya. Saya bilang, bang ada hitam bang, sosok hitam. Lu kalau cerita yang benar kenapa? Di dalam ada hitam bang, ada sosok hitam bang, serem banget bang. Kunci motor gue masih di dalam bang, gue belum nutup rolling door, gue bilang gitu. Duit masih di dalam bang, semua bang. Gimana? Akhirnya tukang parkir satu sama security dari salah satu jasa pengiriman bang, nemenin ke dalam, ngambil semua. Saya tutup rolling door bang, rolling door, duduk, minum dulu, ngerokok dulu, karena masih deg-degan bang. Iya. Itu sampai sekarang tuh mukanya tuh masih kebayang bang, hitam semua, merah, gitu melotot bang. Cerita ke si Teteh, WA cerita. Besokannya ketemu sama si Teteh, saya ngomong, teh parah. Saya bilang kayak gitu kan, di toko ini. Terus si Teteh ngomong, gimana lagi? Ya udah kuat-kuatin, kata dia begitu kan. Terus saya bilang, teh nggak bisa nambah karyawan atau gimana teh? Saya bilang kayak gitu. Gimana? Emang kita budgetnya buat karyawan cuma 2 gitu kan. Emang satu tim cuma 3. Ya udah. Di dalam pikiran saya itu bang, ya udahlah saya alihin gimana caranya biar saya nggak kena zong. Jadi kalau apa-apa ya berdua, nggak sendiri, berdua. Kemana-mana, ke gudang, kemana itu berdua bang. Tapi kalau yang shift sendiri gimana? Kan si Neng, saya, kepala toko jarang sendiri bang. Itu saya selalu bilang, ya udah fokus aja di area penjualan. Iya. Fokus aja di area penjualan. Sampai kita inisiatif bang. Kalau kita lagi rame penjualan, kita lagi sibuk, barang-barang yang kelihatan di bawah udah habis size-nya, kita turunin ke bawah bang. Stok di bawah itu walaupun cuma ada 1 kita penuhin aja bang. Iya, Pak.
biar kita nggak ke atas. Kepala toko bilang kita fokus kerja, bla 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 bla, kasih motivasi. Walaupun saya juga takut, saya tahu dia juga takut bang. Si atasan akhirnya datang bang ke toko itu. Biasanya dia tahu dari foto, kita laporan CCTV. Dia datang ke toko itu, duduk di meja kasir bang, ngecek penjualan, laporan semua. Lagi duduk-duduk kayak gitu, kita lagi fokus jualan. Si atasan itu keluar dengan sendirinya bang, ke mobil dia, bawa tas, bawa laporan. Tapi dia duduk di mobil. Kita udah selesai jualan, saya tanya, kenapa mbak cepet amat baru 10 menit? Dia cerita, katanya dia diketawain bang. Dari arah belakang. Jadi area kasir ini ada pintu lagi bang, buat ke area fitting room sama tangga. Jadi kayak ada sekat gitu bang. Diketawain, dia langsung keluar bang. Ketawain sama cewek. Di situ kita bilang, tuh kan mbak, mbak juga ngerasain. Wah gila, sampai atasan. Karena emang dia datang ya sebulan itu 2-3 kali doang bang. Berarti itu pertama kalinya atau udah keberapa kalinya gitu? Udah di bulan itu dia baru 2 kali datang. Yang pertama nggak ada masalah, pas lagi grand opening, kan lagi rame-ramenya tuh bang. Pasti ada atasan kita. Yang kedua itu dia. Berarti ini masih dalam sebulan ini? Masih dalam sebulan. Kejadian itu? Iya bang. Yang lu ceritain tadi? Iya. Wah gokil. Sedangkan gue kerja di toko ini tuh hampir setahun bang. Iya. 11 bulan lah, hampir setahun. Bisa part 10 ini. Wah gila gangguannya. Karena itu rapet bang setiap harinya. Paling ada beberapa hari, sehari, 2 hari itu cuma gangguan suara. Iya. Jadi fokus kita gini bang, selagi nggak nampakin kita masih oke lah. Cuma kalau udah nampakin, itu kita udah ngedon bang, kita benar-benar takut. Wah, ini serius ini, sebulan gila. Kayak gitu kejadiannya. Kita ngomong ke tetangga, terutama tukang parkir bang. Selain kita kan suka-suka gosip bang. Apalagi kejadian si Neng sering nangis di depan toko. Tetangga kan tetangga kita tuh sebelah retail juga bang. Iya. Dia kalau mau matiin lampu dan lain-lain, minta tolongnya temenin ke tukang parkir, ke saya. Ke atas yuk anterin, ke atas yuk anterin. Karena ya mungkin sama bang, dia tahu, cuma dia nggak mau buka suara aja. Iya. Toko lain sama bang, ekspedisi yang rata-rata cowok sering ngobrol sama saya kalau lagi istirahat sama bang. Dan kemungkinan ini juga mungkin di toko tetangga itu karyawannya banyak. Kalau lu kan cuma bertiga. Ya. Ditambah cuma toko saya sama Indomaret bang, yang lantai 2-nya dipakai untuk area gudang. Yang lainnya cuma fokus ke lantai 1, lantai 2, 3 itu kosong bang. Iya. Karena emang kita doang yang nyetok barang itu di atas. Kalau gue cerita nih bang, diketawain bang. Ya lu baru begitu, gue waktu itu, dia punya cerita masing-masing bang. Dari itu kan tadi katanya deretan 8 ya? 8 toko. Ruko ya? Itu semuanya kayak sama bang. Itu ya? Jadi kalau kita cerita, lu baru begitu, kemarin gue begini. Nah, hingga akhirnya ada latar belakang apa nih yang lu terima sampai kenapa kok banyak kejadian kayak gini gitu? Saking banyaknya kejadian, akhirnya kita nanya sama orang-orang yang udah lama di situ. Jadi dulu ini di tahun 90-an, ini tuh kebun kosong bang. Ini kebun aja, pohon bambu, pohon-pohon. Ruko ini kan dibangun di tahun 2000. Nah sebelum itu ada kejadian di pohon kapuk. Jadi di area ruko itu masih ada pohon gede banget bang. Ruko masih ada beberapa pohon yang besar dan itu belakangnya pemukiman warga sekarang bang. Rapet, pemukiman warga rapet. Jadi orang sekitar ngomong di tahun 90-an ada orang wanita mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di salah satu pohon kapuk tersebut. Dan posisinya dia sedang mengandung. Dan yang meninggal gantung diri itu bukan warga sekitar situ bang, tanpa identitas. Dimakamin di daerah pemakaman sekitar situ juga. Ini udah banyak warga yang tahu. Legend bang, ruko ini bang. Maksudnya tentang si sosok wanita yang bunuh diri ini. Valid lah. Valid. Karena pas kita baru buka omongan sedikit aja, dia langsung ngomong. Karena kan yang paling, kita sampai ngasih bukti kok Pak ke mereka. Ini sosok ini, wah ini masih itu kali. Yang waktu itu tuh, lu ingat gak cerita ini? Gitu bang.
yang gantung diri begini-gini. Baru tuh saya tegesin gantung diri gimana. Iya. Baru tuh dia benar-benar cerita. Iya, biasanya tuh warga kayak gitu. Nah, kayak gitu Bang. Nah, Iya, bener-bener. kayak gitu. Wah. Sampai saya bilang, nih yang hitam sosok kayak gini. Wah, kalau itu nggak tahu. Cuma kalau yang ini kayaknya yang waktu itu gantung diri. Yang cewek. Ya, tahun berapa sih? Gitu Bang. Akhirnya saya tegesin. Baru tuh saya nangkep. Itu pas bulan ketiga Bang. Sampai saya hampir setahun di toko itu, ya masih banyak Bang. Maksudnya suara. Masih banyak kejadian. Masih banyak. Penampakan juga masih banyak juga. Paling sering tuh si Neng. Si Neng ya. Si Neng. Kalau saya tuh kebagian suara, barang. Si Neng masih ada gak kontaknya? Masih ada Bang. Kapan-kapan kita ajak ya. Ya, boleh. Coba minta tolong sama Bang apa. Hmm. Ajak Neng ke sini. Iya, siap. Ini soalnya wah gokil ini. Kejadiannya beruntun, bahkan tadi gue sampai ngira itu udah setahun lo rapel gitu. Enggak, Bang. Kejadiannya. Ternyata baru sebulan itu ya. Baru sebulan. Udah rapet banget. Udah tuh ya. rapet. Kita amannya, jadi di toko itu amannya tuh kalau lagi penjualan rame Bang. Iya. Karena kita sibuk, Iya benar. nggak mikirin hal-hal itu, kita fokus jualan. Tapi kalau lagi sepi, nah itu tuh baru tuh. Dan di toko ini gangguannya tuh selalu kayak baru buka toko, siang, mau maghrib. Kalau malam ya nggak terlalu Bang. Karena kita juga udah tahu kalau malam nggak terlalu banyak aktivitas ke atas. Oke. Ada gak customer yang ngalamin kejadian horor di tempat itu selama lo kerja? Kalau customer itu cuma ada suara-suara Bang. Suara-suara tuh kayak suara anak kecil. Apa nih? Bilang apa customer? Jadi dia lagi dilayanin sama karyawan kita, sama temen gua lagi layanin. Ih, suara anak kecil di mana tuh? Nah, si karyawan kita atau enggak saya bilang, nggak ada anak kecil Bu. Cuma kita langsung notice. Nggak ada anak kecil Bu. Oh, itu 1-2 orang kayak gitu Pak. Cuma kita nggak cerita banyak, enggak. Oke, sama tukang parkir, itu pernah ngalamin apa di ruko lo? Kalau tukang parkir itu, dia ngalaminnya sebelum ini ruko ditempatin sama retail kita Bang. Oke. Ini kan masih tutup nih, Iya. masih tutup. Selain ada kejadian dari ruko-ruko lain, dia tuh bilang, jadi ruko ini lucu Bang, di ruko gua ini, di rooftopnya itu selain ada toren air, itu ada pemancar Bang. Apa sih namanya, kayak sutet pemancar, salah satu operator Bang, operator kartu. Oke. Di situ dia pernah lagi parkir biasa, jam 10-an, jam 9, jam 10, itu ada sosok wanita yang nangkring di atas. Jadi ntar saya kasih tahu nih rukonya, gambarnya. Iya. Itu di atas percis di ruko kita, itu ada pemancar Bang, dia lagi nangkring. Itu doang dia. Terus sama ya cerita-cerita dari pegawai ruko-ruko yang lain. Makanya dia bilang ya udah biasa. Karena laporannya bukan dari toko saya doang, yang lain juga. Tapi nanti kita diskusi ya, ini mau ditampilin nggak tokonya Iya. atau enggak ya? Iya. Nanti kita diskusi dulu ya. Oke, menarik. Wah, gokil ini. Paling buat teman-teman nih yang pengen tanya-tanya lebih lengkap lagi, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Bang Afa. Atau kalian pengen undang lagi Bang Afa ke sini. Karena kan ini masih banyak ya Bang ya? Masih banyak Bang. Banyak ya Bang ya? Masih banyak. Walaupun udah ketahuan latar belakangnya, tapi kejadian-kejadian horornya masih banyak ya. Iya. Nah itu kalian bisa langsung DM aja ke Instagramnya Lentera Malam untuk kita undang lagi Bang Afa next time gitu. Nah kalau buat yang tanya-tanya, langsung aja ke Instagramnya Bang Afa, ada di mana Bang? RB Apfa. RB Apfa. Oke, nanti untuk linknya gue taruh di deskripsi. Oke, paling sekian dulu Bang cerita dari lo. Thank you nih udah datang ke Lentera Malam. Thank you Bang Jamal. Ya, kapan-kapan next kita cerita lagi ya. Siap Bang. Masih ada banyak kan ya? Masih banyak Bang. Banyak banget. Nah, selain toko sendal ini, Bang apa punya kejadian horor di mana lagi, Bang? Di rumah sendiri. 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 Oke. Paling video malam ini cukup sampai sini. Thank you Bang Apa sekali lagi. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Bang Apa izin pamit. Bye.